Oke, baik. Kita masuk ke materi kita yang berikutnya, yaitu perkalian matriks. Dua buah matriks dapat dikali jika banyaknya kolom sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Jika banyaknya kolom pada matriks A itu sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Nah, ini syaratnya dua buah matriks itu bisa dikali. Ini harus kamu ingat. Jangan nanti salah mengalihkan matriks ya. Nah, untuk perkalian matriks ini kita punya 3 sub materi. Nah, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu matriks yang berordo 1 kali n dikali dengan matriks yang berordo n kali 1. Apabila kedua matriks ini yang berordo 1 kali n dikali dengan matriks yang berordo n kali 1, maka hasilnya kita akan mendapatkan matriks baru yang berordo 1 kali 1 ya, barisnya 1, kemudian kolomnya 1. Maka untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Sebelum contoh soal ini, jika nanti matriks A misalkan 1 kali n ya, barisnya 1, kemudian n kolomnya itu terserah berapa nanti, dikali dengan matriks B yang barisnya nanti juga sama dengan matriks A ini. Kan itu syarat dari perkalian matriks kan, kolomnya harus sama, kolom pada matriks A harus sama dengan baris pada matriks B gitu ya. Kemudian nanti hasilnya adalah matriks baru yang berordo 1 kali 1 ya. Jika kita buat dalam bentuk huruf, misalkan matriks A nya seperti yang ada di layar, kemudian matriks B nya pun seperti yang ada di layar. Ketika kedua matriks ini kita kalikan, nanti yang seperti ini, matriks A ini adalah matriks kolom ya, matriks baris, kemudian yang matriks B ini adalah matriks kolom namanya ya. Ketika nanti ini kita kalikan, nah cara mengalikannya pun harus jangan sampai salah. Cara mengalikannya adalah baris pertama kolom pertama kita kalikan dengan baris pertama kolom pertama juga pada matriks B. Oke. Kemudian baris pertama, ini kan baris pertama juga, kolom kedua dikali dengan baris kedua, ini kan baris kedua kalau pada matriks B, kolom pertama juga. Nah, kemudian kolom ketiga pada matriks A, baris pertamanya dikali dengan baris ketiga pada matriks B, kolom pertamanya. Maka nanti hasilnya jadi seperti ini. Nanti setelah kita kalikan, kemudian kita jumlahkan, itulah hasil perkalian dari matriks A dengan matriks B. Kita buat contoh dalam bentuk angka, misalkan matriks A nya ini, kemudian matriks B nya ini. Nah, jika kita mengalihkan kedua matriks ini, maka hasilnya nanti adalah, cara mengalihkannya tadi sudah, yaitu baris pertama kolom pertama kita kalikan dengan baris pertama kolom pertama juga. Kemudian baris pertama, ini baris pertama, kolom kedua kita kalikan dengan baris kedua kolom pertama. Kebalikannya ya, kebalikannya ini baris pertama kolom ketiga kita kalikan dengan baris ketiga kolom pertama. Ingat kebalikannya. Maka 2 dikali 3, 4 dikali dengan 1, 6 dikali dengan 4. Nah, ini kita jumlahkan. Nah, setelah kita jumlahkan, kita kalikan dan kita jumlahkan, maka hasilnya ini itulah yang menjadi hasil perkaliannya. Nah, kebetulan jika mengalihkan matriks yang berbentuk seperti ini, hasilnya adalah seperti sebuah bilangan bulat ya, atau dalam matriks itu disebut dengan skalar. Oke? Itu materi pertama. Silahkan diulang jika belum paham. Kemudian masuk kita ke sub materi yang kedua, perkalian matriks yang berordo M kali N dengan N kali 1. Nah, jika kedua matriks ini nanti kita kalikan, maka matriks
yang menjadi hasilnya adalah matriks baru yang berordo M dikali 1. Oh, berarti kolomnya nanti yang kita dapat itu adalah kolomnya 1. Kemudian M-nya tergantung soalnya berapa barisnya. Seperti itu ya. Kita masuk ke sebelum itu, jika matriks A yang ordonya M kali N dikalikan dengan matriks B yang ordonya adalah N kali 1, ya, barisnya N, kemudian kolomnya 1, maka nanti ini hasilnya adalah matriks yang berordo. Perhatikan hasilnya. Dari A diambil hanya barisnya, kemudian dari B diambil hanya kolomnya. Biasanya seperti itu dari tadi. Maka hasil barunya adalah M dikali 1. M-nya biasanya diambil dari A-nya, kemudian satunya, kolomnya biasanya diambil dari B-nya. Gitu. Coba kita buat contohnya bentuk huruf ya. Pertama, yang bentuk huruf misalkan ini adalah matriks A-nya, kemudian ini adalah matriks B-nya. Ketika ini kita kalikan nanti, perhatikan cara mengalikannya. Dari cara mengalikan ini kita akan terbiasa untuk mengalikan matriks yang barisnya pun berapapun nanti. Pertama yang akan kita lakukan adalah mengalihkan matriks ini. Seperti biasa tadi, baris pertama, kolom pertama kita kalikan dengan baris pertama, kolom pertama juga. Baris pertama ini kan masih baris pertama. Kolom kedua kita kalikan dengan baris kedua, kolom pertama. Kebalikannya, baris pertama, kolom ketiga dikalikan dengan baris ketiga, kolom pertama. Kebalikannya itu. Maka hasilnya nanti adalah A11 dikali B11 tambah A12 dikali B21 tambah A13 dikali dengan B31. Kemudian di bawah ini gimana? Ya sama, kita ulang lagi, cuman hurufnya beda. Kemudian kebetulan ini adalah baris kedua. Baris kedua kolom pertama kita kalikan dengan, ya, sama juga cara mengalikannya, cuman posisinya saja yang agak sedikit berubah. Baris kedua kolom pertama dikali dengan baris pertama, kolom pertama. Baris kedua kolom kedua dikalikan dengan baris kedua, kolom pertama. Baris kedua kolom ketiga dikalikan dengan baris ketiga, kolom pertama. Seperti itu. Maka hasilnya nanti adalah A21 dikali B11 tambah A22 dikali dengan B21 tambah A23 dikali dengan B31. Seperti itu dia cara mengalikannya ya. Perhatikan dengan baik. Berikutnya kita masuk, coba kita buat di dalam bentuk contoh soal yang bentuk angka. Matriks A nya misalkan ini, kemudian matriks B nya misalkan ini. Ketika ini kita kalikan kedua matriks ini, maka hasilnya nanti adalah, berarti ini 2 dikali 3 ditambah 4 dikali 1 ditambah 6 kali 4, ya. Kemudian nanti di bawahnya 5 dikali 3 ditambah 2 kali 1 tambah 8 kali 4. Seperti itu ya. Coba kita lihat, kita cek. Maka yang pertama nanti adalah 2 dikali 3 tambah 4 kali 1 tambah 6 kali 4. Kemudian baris yang keduanya nanti, karena selalu ya, baris itu diambil dari matriks A, kemudian kolom nanti diambil dari matriks B, yaitu hasilnya nanti biasanya. Setelah itu kita kalikan yang bisa dikalikan dan dijumlah. Maka 2 kali 3 6, 4 kali 1 4, 6 kali 4 24, kemudian 5 kali 3 15, 2 kali 1 2, dan 8 kali 4 32. Jika ini kita jumlah, hasilnya adalah 30 dan 49. Tadi katanya apa? Jika matriks A dikali dengan matriks B, nanti hasilnya adalah matriks M
dikali dengan 1. Jika di sini ini tadi terlambat ya. Matriks A-nya ini ordonya berapa? Barisnya 2, kemudian kolomnya ada 3. Matriks B ini barisnya 3, kolomnya ada 1. Nah, ketika ini dikalikan, nanti biasanya adalah barisnya diambil, hasilnya nanti hasil perkaliannya adalah barisnya diambil dari matriks A, kemudian kolomnya diambil dari matriks B. Nah, berarti nanti hasilnya adalah matriks 2 kali 1. Betul nggak tadi itu hasilnya 2 kali 1? Betul ya. Barisnya 2, kolomnya 1. Itu submateri yang kedua ya. Kita lanjut ke submateri kita yang ketiga. Perkalian matriks yang berordo M kali N dengan matriks yang berordo N kali P. Nah, jika matriks yang seperti ini kita kalikan, maka nanti matriks yang menjadi jawabannya adalah matriks yang berordo M dikali P. Jika matriks A nya nanti berordo M kali N, kemudian matriks B nya adalah berordo N kali P, maka jawabannya adalah M dikali P. Atau nanti jika matriks A nya adalah ordonya M kali N, kemudian matriks B nya adalah berordo N kali P, maka yang menjadi matriks yang menjadi jawabannya nanti adalah seperti yang saya katakan tadi. Matriks yang menjadi jawabannya adalah matriks barisnya diambil nanti berapa baris A nya, matriks A nya, kemudian kolomnya nanti adalah kolom dari B nya, seperti itu hasilnya. Maka nanti matriks yang barunya adalah matriks M dikali P. M nya ini sama dengan barisnya nanti adalah sama dengan baris matriks A nya, kemudian kolomnya nanti adalah sama dengan kolom dari matriks B nya. Coba kita buat contoh soalnya. Nah, contoh soalnya kita buat seperti ini ya. Matriks A nya ordonya 2 kali 2 ya, barisnya 2, kolomnya 2. Kemudian matriks B nya adalah ordonya 2 kali 3, barisnya 2, kemudian kolomnya ada 3. Nah, seperti itu. Nah, jika ini kita kalikan nanti hasilnya adalah, ingat tadi barisnya nanti hasilnya itu adalah barisnya nanti sesuai dengan baris matriks A, kemudian kolomnya nanti adalah sesuai dengan matriks B nya. Selalu seperti itu. Perhatikan nanti C nya nanti hasil perkaliannya adalah matriks yang berordo 2 kali 3, barisnya nanti sama dengan baris matriks A nya, saya ulangi, kemudian kolomnya nanti adalah sama dengan matriks B nya. Coba kita kalikan, betul nggak nanti hasilnya nanti jadi matriks yang berordo 2 kali 3. Kita kalikan. Nah, cara mengalikannya perhatikan. Nah, di sini saya kelompokkan berdasarkan warna ya. Kamu jeli melihat warnanya agar lebih gampang lagi untuk memperhatikannya. Baris dikali dengan kolom, baris dikali dengan kolom nanti ya, selalu dikali dengan kolomnya, jangan salah mengalikan. Oke, kita lanjut. Maka yang pertama kali nanti adalah A11 dikali dengan B11, kemudian A12 dikali dengan B21. Itu yang pertama nanti. Nah, seperti ini. Setelah kita kali nanti kita jumlah. Kemudian yang berikutnya nanti, langkah berikutnya adalah A11 ini juga tetap kita kalikan. Nah, sekarang mengalikannya ke B12, ke kolom yang kedua. Kemudian ini pun kita kalikan dengan kolom yang kedua, baris keduanya juga. Maka hasilnya nanti jadi A11 dikali B12 tambah A12 dikali dengan B22. Kemudian yang ketiga nanti adalah ini juga kita kalikan. Nah, ke kolom yang ketiga. Maka hasilnya nanti adalah
A11 dikali dengan B13 tambah A12 dikali dengan B23. Jangan salah mengalihkan. Ya, ingat, jangan salah mengalihkan. Perhatikan ini, jika belum paham nanti diulang videonya. Biasanya kesalahan kita adalah kesalahan mengalihkan seperti ini. Oke, kemudian itu tadi kan dari baris pertama ya. Sekarang kita masuk ke baris yang kedua matriks A-nya. Maka baris yang kedua yang nanti adalah sama juga, A21 kita kalikan dengan kolom yang pertama dulu, kemudian kolom yang kedua, kemudian kolom yang ketiga nanti. Kita mulai dari kolom yang pertama, berarti A21 dikali B11, kemudian ditambah A22 dikali B21. Kemudian lanjut lagi, A21 dikali dengan B12 tambah A22 dikali dengan B22. Kemudian seperti itu juga untuk yang ketiga, A21 dikali B13 ditambah A22 dikali B23. Nah, di sini jangan ada yang salah ya. Perhatikan, latihan kembali jika kamu bingung. Ulang kembali videonya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke soal contoh yang pertama ya. Nah, di sini saya berikan matriks A dan matriks B. Nah, kalau kita cari dulu ordonya, maka matriks A ini ordonya adalah 2 kali 2 ya, barisnya 2, barisnya ada 2, kolomnya pun ada 2. Matriks B ini 2 kali 3, barisnya 2, kolomnya 3. Nah, jika ini kita kalikan nanti, maka matriks yang menjadi hasilnya adalah barisnya sesuai dengan baris matriks A-nya. Nah, kalau kolomnya sesuai dengan kolom matriks B-nya. Nanti itu seperti itu hasilnya. Berarti matriks yang menjadi hasilnya nanti adalah matriks yang berordo 2 dikali 3. Betul nggak? Nah, untuk membuktikannya kita coba kalikan langsung. Matriks A dikali matriks B. Maka ini sama dengan, sama ya, seperti yang tadi, 3 dikali 1 tambah 2 kali 2. Kemudian itu kan kolom pertama selesai dikalikan, yang tidak ada elemen yang lain lagi. Setelah itu kita lanjut ke kolom yang kedua. Berarti 3 dikali 6 tambah 2 kali 7. Itu ya. Kemudian setelah kolom yang kedua selesai, kita lanjut ke kolom yang ketiga. 3 dikali 8 tambah 2 kali 1. Nah, seperti itu. Nah, setelah baris 1 matriks A-nya kita kalikan selesai, maka kita lanjut ke baris yang kedua matriks A-nya. Kita kalikan ke kolom pertama matriks B. Berarti 4 kali 1 tambah 5 kali 2. Setelah itu kita lanjut ke kolom kedua matriks B-nya. Berarti 4 kali 6 tambah 5 kali 7. Kemudian kita lanjut ke kolom yang ketiganya, 4 dikali 8 tambah 5 kali 1. Nah, setelah itu kita kalikan dan kita jumlahkan. Pertama kita kalikan dulu, 3 kali 1 ya 3, 2 kali 2 4. Kemudian lanjut 3 kali 6 18, 2 kali 7 14. Kemudian lanjut 3 kali 8 24, 2 kali 1 2, 4 kali 1 4, 5 kali 2 10, 4 kali 6 24, 5 kali 7 35, 4 kali 8 32, 5 kali 1 5. Nah, setelah itu kita jumlahkan. 3 tambah 4 hasilnya berapa? 7. 18 tambah 14 hasilnya 32. Kemudian 24 tambah 2 hasilnya adalah 26. Lanjut kita ke baris yang kedua. 4 tambah 10 sama dengan 14. 24 tambah 35 sama dengan 59, kemudian 32 tambah 5 sama dengan 37. Nah, ini hasil perkalian dari matriks yang matriks A dan B. Nah, tadi katanya apa hasilnya? Barisnya 2,
kolomnya 3. Betul nggak seperti itu kita dapat? Nah, betul. Barisnya 2, kemudian kolomnya ada 3. Seperti itu cara mengalikan dua buah matriks. Oke. Kita lanjut ke contoh yang kedua ya, biar lebih mahir lagi. Tentukan hasil kali dari dua matriks di bawah ini. Nah, sekarang matriksnya berubah. Nah, dari kedua matriks ini sudah memenuhi syarat tidak untuk dikalikan. Nah, selalu perhatikan itu, jangan nanti matriks yang tidak memenuhi syarat pun kamu kalikan. Pertama kita cari dulu ordonya. Matriks pertama ini ordonya 2 kali 3, barisnya 2, kolomnya ada 3. Kemudian matriks yang kedua ini barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Syarat untuk bisa mengalihkan matriks adalah kolom pada matriks A harus sama dengan baris pada matriks B. Oh, berarti dia sudah memenuhi syarat. Nah, jika kedua matriks ini nanti karena sudah memenuhi syarat, sekarang kita cari hasil yang menjadi jawabannya nanti. Jika kedua matriks ini kita kalikan, maka nanti yang menjadi hasilnya adalah matriks yang bagaimana ordonya, yang berapa ordonya. Ingat tadi ya, untuk hasil perkalian matriks ini nanti barisnya pasti sesuai dengan matriks A, kemudian kolomnya nanti pasti sesuai dengan matriks B. Oh, berarti yang menjadi jawaban dari matriks ini nanti adalah matriks yang ordonya 2 kali 2. Untuk membuktikannya kita langsung kalikan, langsung seperti tadi, 1 dikali 1, kemudian 2 dikali 3, kemudian tambah 3 kali 5. Itu yang pertama ya. Kemudian masuk kita ke kolom kedua, baris pertama kita kalikan dengan kolom kedua matriks B. Berarti 1 kali 2 tambah 2 kali 4, kemudian tambah berapa? 3 kali 6. Setelah selesai baris pertama kita kalikan dengan kolom terakhir pada matriks B, kita lanjut ke baris kedua matriks A. Maka 4 dikali 1, kemudian tambah 5 kali 3, kemudian tambah 6 kali 5. Nah, setelah itu kita masuk ke kolom yang kedua matriks B-nya, 4 kali 2 tambah 5 kali 4 tambah 6 kali 6. Nah, setelah itu kita kalikan dan kita jumlahkan. 1 kali 1 hasilnya 1, 2 kali 3 hasilnya 6, 3 kali 5 hasilnya 15, seperti itu. 1 kali 2 2, 2 kali 4 8, 3 kali 6 18. Seperti itu juga ke bawah, 4 kali 1 4, 5 kali 3 15, 6 kali 5 30, 4 kali 2 8, 5 kali 4 20, 6 kali 6 36. Setelah itu jumlahkan. 1 tambah 6 tambah 15 22. Kemudian masuk kita ke baris berikutnya. Hasil penjumlahannya adalah 28. Kemudian masuk kita jumlahkan ini juga. 4 tambah 15 tambah 30 49. Kemudian sampai kita ke sini, masuk kita ke sini 64. Berarti betul matriks yang kita dapat tadi adalah barisnya 2 dan kolomnya pun ada 2. Seperti itu mengalihkan dua buah matriks. Ingat ya, pertama kita cari dulu apakah sudah memenuhi syarat. Kemudian kedua kita cari dulu yang bakal menjadi jawabannya nanti agar kita tidak salah mengalihkan. Kemudian setelah itu kita masuk mengalihkan langsung matriksnya. Oke, kita masuk ke contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir ini agak sedikit soal panjang, soal aplikasi ya. Nah, diketahui dua tabel seperti tabel di bawah ini. Nah, tabel yang pertama itu tabel kebutuhan pembuatan roti. Kemudian tabel yang kedua adalah harga bahan pembuat rotinya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, susunlah tabel total biaya pembuatan setiap jenis roti dalam Januari dan Februari. Kita disuruh menyusun biaya pembuatannya. Oh, berarti biaya pembuatan. Di sini rotinya setelah dibuat dari tepung dan mentega. Kemudian di sini biayanya. Oh, berarti kita harus mengalihkan kedua tabel ini. Oke. Maka yang pertama,
kita masukkan tabel yang pertama ini ke dalam bentuk matriks. Jika kita masukkan dalam bentuk matriks, gampang. Pertama kali pembahasan matriks ini saya sudah ajari gimana caranya memasukkan tabel ke dalam bentuk matriks, ya langsung saja seperti ini, buat tanda siku. Oke, itulah matriks A. Kemudian matriks B nya adalah matriks harga ya. Kita masukkan ke dalam matriks, langsung kita buat namanya matriks B. Nah, seperti yang ada di layar. Untuk mengalikannya, kita pakai cara yang tadi yang sudah kita pelajari, baris dikali dengan kolom. Nah, dari sini apakah sudah memenuhi syarat tidak ini untuk dikalikan? Kalau kita cari dulu ordonya ya, matriks yang pertama ini ordonya berapa? Barisnya ada 3, kemudian kolomnya ada 2. Itu matriks yang pertama. Matriks yang kedua ini barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Sudah memenuhi syarat enggak? Syarat mengalihkan dua buah matriks adalah kolom pada matriks A harus sama dengan baris pada matriks B. Sudah memenuhi syarat. Oh, berarti bisa kita kalikan. Nah, jika ini kita kalikan, maka matriks yang akan kita dapat adalah barisnya seperti pada matriks A, kemudian kolomnya nanti seperti yang ada di matriks B. Oh, berarti nanti hasil yang kita dapat adalah matriks yang 3 kali 2. Seperti itu. Untuk membuktikannya langsung saja kita kalikan langsung. Betul nggak nanti matriks yang kita dapat adalah matriks yang berordo 3 kali 2. Langsung saja kita kalikan. Berarti 3 kali 5 tambah 2 kali 6.000. Maksud saya 3 kali 5.000 tambah 2 kali 6.000. Itu perkalian yang pertama. Kemudian 3 kali kita ini tadi kita sudah selesai pada kolom yang pertama. Kemudian masuk kita ke kolom yang kedua. 3 kali 5.500 tambah 2 dikali 7.000. Oke. Kemudian masuk kita ke perkalian berikutnya. Baris pertama sudah selesai, kita masuk ke baris yang kedua. 2 dikali 5.000 tambah 1 kali 6.000. Kita masuk ke perkalian kolom yang kedua. 2 dikali 5.500 tambah 1 dikali 7.000. Nah, sudah selesai. Kita masuk ke baris yang ketiga matriks A-nya. 4 dikali 5.000 tambah 1 dikali 6.000. Kolom pertama sudah selesai, kita masuk ke kolom yang kedua. 4 dikali 5.500 tambah 1 dikali 7.000. Nah, jika ini kamu kalikan dan kamu jumlahkan, maka hasilnya nanti adalah seperti yang pertama, nanti adalah 2.700. Hasil dari 3 kali 5.000 ditambah 2 kali 6.000, jika dijumlahkan nanti hasilnya adalah 27.000. Kemudian 3 dikali 5.500 tambah 2 dikali 2 dikali 7.000, hasilnya adalah 30.500. Kemudian 2 dikali 5.000 tambah 1 dikali 6.000, hasilnya nanti adalah 16.000. Kemudian 2 dikali 5.500 tambah 1 kali 7.000, hasilnya nanti adalah 18.000. Kemudian 4 dikali 5.000 tambah 1 kali 6.000, hasilnya nanti adalah 26.000. Kemudian yang terakhir adalah 4 dikali 5.500 tambah 1 dikali 7.000, hasilnya nanti adalah 29.000. Betul tidak hasilnya matriks yang berukuran yang berordo 3 kali 2? Betul ya. Ini barisnya ada 3, kemudian kolomnya ada 2. Seperti itu cara mengalihkan dua buah matriks. Mengerti ya? Jika belum mengerti, silakan diulang kembali videonya.